Mari kita berdoa. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu yang kudus. Di tengah sukacita Natal malam hari ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena itu kami serahkan Natal GKJ Kasimpar malam hari ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau menerangi hati pikiran kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat Allah lewat puji-pujian kami, bahkan lewat sapaan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami yang penuh dengan keterbatasan, untuk kami boleh mendengar suara Tuhan, kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama mari kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24. Saya akan bacakan untuk kita semua sabda Tuhan demikian. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sebagai ayat natsnya dari ayat 21 saya akan baca ulang. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita sudah disegarkan melalui puji-pujian kita. Kita sudah cukup kemeringet ya. Malam hari ini kita boleh merasakan sukacita Natal, bertemu dengan keluarga, anak-anak yang sementara waktu berpisah karena sekolah, karena kuliah, karena bekerja. Dan saat ini kita bersama ngumpul. Ini adalah satu sukacita yang luar biasa, di mana sukacita itu akan menjadi semakin sempurna ketika kita boleh merasakan Yesus yang hadir, yang lahir di dalam hati kita. Itu akan menjadi sukacita yang sempurna. Kenapa? Karena ketika Yesus ada di dalam kita, maka di saat-saat kita mengalami berbagai macam hal, kita akan ditolong, kita akan ditopang, kita akan dilepaskan, kita akan dibebaskan oleh Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, malam hari ini kita menggumuli satu tema, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak keluarga saat ini menghadapi berbagai kerentanan sosial, seperti pinjaman online, judi online, kekerasan dalam rumah tangga, juga ada perceraian, hingga keterasingan keluarga akibat kesulitan ekonomi. Bahkan ada juga sebagian yang sedang mengalami krisis keterasingan keluarga pasca bencana. Tapi bukan saudara dan saya di sini, saudara-saudara kita di tempat lain. Ada yang ditinggalkan bapaknya, ada yang ditinggalkan ibunya, ataupun anak-anak karena terbawa longsoran
tanah ataupun banjir bandang. Dan melalui tema ini kita diajak untuk hadir dan terlibat secara nyata di tengah kehidupan keluarga-keluarga yang rentan. Saudara, mungkin kita tidak terlibat langsung, tetapi kita hanya bisa melakukan sebagian kecil. Misalnya mendukung dana dengan persembahan khusus, dan itu sudah kita lakukan. Dan ketika ada himbauan dari sinode, dari klasis, selalu kita lakukan ada persembahan khusus untuk mendukung saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Juga selain itu tentu kita mengingat mereka dalam doa-doa syafaat kita. Kita bantu, kita dukung doa. Supaya apa? Mereka bisa teringankan beban mereka. Next. Saudara dikasih Tuhan, bacaan Injil Matius pasal 1:21 sampai dengan 24 mengingatkan kita sebagai umat Kristen bahwa hari Natal adalah perayaan kehadiran Allah melalui Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah umat manusia, termasuk di dalam keluarga kita masing-masing. Karya keselamatan Allah bukan hanya peristiwa besar di dalam sejarah iman, tetapi juga nyata dan dialami dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya dalam sejarah, Yesus sudah lahir 2025 tahun yang lalu. Itu kalau sejarah. Tapi persoalannya Yesus lahir juga di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan konkret saat ini, dalam kehidupan kita. Ini yang mestinya patut kita rayakan. Tidak cukup kita mengenang sejarah kelahiran Yesus, enggak cukup. Enggak ada maknanya. Enggak ada gunanya. Ya, ada sih, paling tidak kita ngerti. Tetapi akan lebih bermakna ketika kita bisa mengenang Yesus yang lahir di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius pasal 1:21 sampai dengan 24 digambarkan bagaimana Allah memenuhi janji keselamatan melalui kelahiran Yesus di tengah-tengah keluarga Maria dan Yusuf. Nama Yesus di sini tidak sekedar menunjuk pada identitas pribadi, melainkan menegaskan perannya sebagai sang penyelamat yang membebaskan manusia dari dosa. Dikatakan ayat 21 tadi, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Jadi tidak sekedar hanya identitas, oh namanya siapa, Yesus, lahir dari siapa, Maria dan Yusuf, tidak sekedar itu. Tetapi dia adalah penyelamat. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya, bahkan dunia. Kalau kita baca Yohanes 3:16, Allah menyelamatkan dunia, menyelamatkan semua orang. Tidak hanya kita orang Kristen, tetapi semua orang. Nah, ini yang patut dirayakan oleh siapapun. Maka pantas di luar negeri, ya kalau saudara lihat di YouTube, tidak hanya orang Kristen yang merayakan Natal, orang-orang lain di luar Kristen juga ikut merayakan Natal. Bagaimana caranya? Saudara bisa tonton di sana di YouTube. Kelihatannya aneh kan, masa orang bukan Kristen kok merayakan Natal. Tetapi inilah faktanya. Yohanes 3:16 berbicara bahwa Allah mengasihi dunia, menyelamatkan dunia. Ini yang sedang digarap oleh Allah. Ini yang sedang dikerjakan oleh Allah. Saudara, melalui keluarga Yusuf, Allah memilih keluarga sederhana ini untuk terlibat di dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Melalui satu keluarga. Next. Nah, kenapa Allah perlu menyelamatkan dan mengapa keluarga yang menjadi objek karya penyelamatan Allah? Saudara, seluruh alam semesta termasuk manusia di dalamnya diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang baik.
dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi lihat setelah manusia jatuh dosa, kondisinya berubah. Pada awalnya Adam dan Hawa di Taman Eden menjadi sebuah keluarga yang harmonis, yang damai, yang nyaman, tentram. Tapi ketika mereka sudah jatuh dosa, kehidupan keluarga Adam berbeda. Ada ketidakjujuran, ada tipu muslihat, ada kecurangan dan berbagai kejahatan yang lainnya. Ketika Tuhan bertanya, apakah engkau makan buah laranganku? Apa jawab Adam? Si perempuan inilah yang memberinya, maka aku makan. Lalu si perempuan Hawa juga menjawab, bukan aku kok penyebabnya, ular itu loh yang memperdaya aku, lalu aku makan buah itu. Saudara, inilah dosa manusia pertama yang membawa dampak kematian dan kehancuran. Tidak hanya manusia itu sendiri, tetapi termasuk alam semesta, termasuk seluruh manusia. Tidak hanya Adam dan Hawa, tapi seluruh manusia. Inilah yang perlu direstorasi. Inilah yang perlu dikembalikan, perlu dipulihkan. Maaf, saya minum dulu ya, supaya tidak batuk. Kondisi semacam inilah yang perlu dipulihkan, direstorasi. Kenapa dipulihkan? Karena semula baik-baik saja, ketika jatuh dosa lalu menjadi berubah, menjadi jahat, brutal, tidak karuan di hadapan Allah. Nah, ini yang perlu dipulihkan di hadapan Tuhan, dikembalikan pada posisi yang sebelumnya. Dalam kondisi inilah Allah perlu datang untuk menyelamatkan. Ternyata Allah tidak membiarkan manusia dalam kondisi dosa. Allah datang menyelamatkan manusia. Saudara dikasihi Tuhan, kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Sering orang mempersoalkan perkara ini. Kenapa Allah datang menyelamatkan kok harus menjelma menjadi manusia? Saudara dan saya sudah paham. Kalau nggak paham, ya kebangetan, ya kan? Kenapa Allah menjelma menjadi manusia? Kalau Allah datang di tengah-tengah saudara dan saya, maka saudara dan saya akan terbakar, hangus, saudara. Lu kok bisa? Iya, karena Allah dahsyat. Allah adalah Maha Kudus. Sementara saudara dan saya adalah hina. Maka ketika Allah datang di tengah-tengah saudara dan saya, langsung jelek begitu, saudara akan hangus semua. Maka Allah punya cara, yaitu datang menjelma manusia seperti saudara dan saya. Lewat proses yang alamiah, yang manusiawi, lahir ceprot dari bayi, tidak langsung besar, enggak. Ini yang manusiawi. Supaya apa? Manusia tetap ada, enggak binasa. Kalau Allah langsung hadir, datang, manusia binasa semua, hangus, saudara. Ingat peristiwa ketika Musa berhadapan dengan Allah di gunung. Musa melihat ada kelihatan seperti semak duri yang terbakar. Lalu ada kata-kata Allah, dia katakan, Musa, lepaskan kasutmu, tali kasutmu, karena tempat di mana kamu berdiri adalah tempat kudus. Kasut saja suruh lepas. Kenapa? Mungkin karena kasutnya bau. Oh, bukan itu ya. Tapi nggak layak. Tempat itu kudus, harus dibersihkan. Hanya manusia yang kudus yang mampu berhadapan dengan Allah. Kalau manusia yang penuh dengan dosa, yang fana, akan hancur, hangus. Saudara, menjadi jelas bagi kita bahwa Allah hadir di dalam kehidupan manusia itu harus menjelma menjadi manusia supaya apa?
manusia tetap ada, nggak hangus, nggak terbakar. Kalau Allah mau tolong manusia, dibawa aja begitu diselamatkan, apa nggak bisa? Bisa, lebih dari bisa. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengasihi manusia. Dan kasih Allah itu sesuai dengan hal-hal yang alamiah. Prosesnya dilewati lewat sejarah kehidupan manusia, lahir pada zaman Herodes, ya kan? Ada sejarahnya. Maka kalau yang nggak percaya Yesus pernah lahir, wah itu omong kosong, itu hanya dongeng, karena nggak pernah membaca sejarah. Orang yang belajar sejarah nggak akan ngomong seperti itu. Kenapa? Karena Yesus betul-betul lahir, sejarahnya ada. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah hadir menjelma manusia, lahir, mati, tapi bangkit kembali. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Kalau Allah nggak hadir, nggak lahir, seperti malam hari ini kita peringati, lalu nggak mati, nggak disalib, nggak bangkit, maka saudara dan saya adalah yang paling binasa, yang akan menuju kehancuran. Tapi bersyukur malam hari ini karena Yesus lahir. Amin. Yesus lahir menyelamatkan saudara dan saya yang nantinya mati, disalib, tapi dia bangkit kembali, naik ke surga, menunjukkan bahwa dia berkuasa atas semua yang ada di bumi dan di surga. Berikutnya, saudara dikasih oleh Tuhan, masih pertama ya, keluarga menjadi wajah gereja kecil, tempat kasih Kristus pertama-tama dihidupi. Jadi tadi pertanyaannya, kenapa kok keluarga menjadi sasaran, menjadi objek, ya? Karena itu perayaan Natal merupakan kesempatan untuk merenungkan bagaimana Allah hadir memulihkan, menguatkan, dan menyelamatkan keluarga Kristus. Keluarga adalah tempat yang dikehendaki Allah dan diberlakukan sehingga nilai-nilai Kristiani dihidupi oleh setiap anggotanya. Ini dimulai dari keluarga Kristus. Dalam keluarga seperti itulah nilai-nilai Kristiani tumbuh dan berdampak bagi gereja, bagi bangsa, dan bagi dunia. Saat ini gereja dan umat manusia menghadapi berbagai krisis. Ada krisis relasi dan persahabatan, krisis keesaan gereja, krisis ekologi, krisis pendidikan, dan berbagai macam krisis yang lain. Akar dari banyak krisis ini muncul ketika manusia lebih mengikuti kehendak sendiri, manusia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama, daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Next, berikutnya. Saudara, melalui tema Natal 2025 malam hari ini, keluarga Kristen diajak untuk yang pertama, membuka diri mengalami kehadiran Allah di tengah keluarga. Allah akan hadir ketika saudara dan saya membuka diri. Ketika saudara dan saya menutup, maka Allah tidak akan hadir. Allah tidak akan bekerja di dalam kita. Yang kedua, memulihkan relasi yang retak baik kepada Tuhan, antar sesama, dan juga untuk anggota keluarga kita. Memulihkan relasi. Itu berarti relasi sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, yang perlu direstorasi, perlu didandani, perlu dipulihkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kehadiran Kristus menyelamatkan, memungkinkan keluarga menjadi kuat di dalam menghadapi berbagai krisis, sekaligus menjadi perpanjangan kasih Allah, membawa pengharapan bagi dunia. Siapa yang bisa diharapkan ketika dunia hancur, ketika dunia senang melakukan kekerasan, ketika dunia senang melakukan tipu muslihat, ketika keluarga-keluarga terjebak dalam judi online,
Siapa yang harus memulai itu? Keluarga-keluarga Kristen yang bisa memberikan pencerahan buat mereka. Mudah-mudahan malam hari ini saudara dan saya terinspirasi bagaimana membuka hati menjadi keluarga-keluarga yang menerima keadaan Kristus sebagaimana Maria dan Yusuf. Semula mereka bergumul, bagaimana kami bisa menjadi alat Tuhan? Bagaimana kami bisa dipakai oleh Tuhan? Kondisinya seperti ini. Nah, kemarin minggu yang lalu sudah dikhotbahkan ketika mereka sedang bertunangan setengah resmi, lalu Maria sudah mengandung. Ini menjadi persoalan. Bagaimana akan dipakai oleh Tuhan? Tapi kemudian ketika malaikat datang menguatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Maria dan Yusuf, maka Yusuf menerima dengan tulus, dengan iman. Akhirnya apa? Keputusannya adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari buka hati menerima pembaharuan, pemulihan, restorasi dari Allah, sehingga kehidupan kita, keluarga-keluarga kita akan menjadi semakin baik, dipulihkan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkata, amin. Saat teduh merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan di tengah sukacita Natal malam hari ini. Biarlah Roh Kudus terus menolong setiap kami untuk memahami kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu, sehingga kami sungguh dapat merasakan hadirat Allah, kuasa Kristus yang membaharui hidup kami, Yesus yang lahir menguasai keluarga-keluarga Tuhan, memulihkan, mengembalikan, merestorasi, sehingga kondisinya menjadi semakin baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.